Jangan coba-coba menumbalkan orang lain, merugikan orang lain. Maka hidup Anda akan ada di bawah orang itu jika dia mengampunimu dan memberkatimu. Hidup orang tersebut akan selalu ada di atas. Kalau kita tuh jahat sama dia, kalau kita tuh selalu kececer dia, berusaha untuk membantai dia. Keuntungan yang kedua, kalau kita sering memberkati lawan kita, Anda akan membuat musuh menjadi malu. Amsal pasal 25, ayat 21-22 dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian, engkau membuat dia menjadi malu. Kenapa kita membuat dia jadi malu? Karena saat kita dijahati, kita selalu berbuat baik dan menolongnya. Dia akan berpikir, betapa jahatnya saya dan betapa baiknya Anda. Jadi, kalau Anda ketemu dengan lawan atau ketemu dengan musuh, pakailah roh yang berlawanan. Jangan pakai roh yang sama. Karena gunung, kalau ketemu gunung nggak ketemu. Gunung harus ketemu dengan lembah. Jadi kalau Anda ketemu orang sombong, Anda pakai kerendahan hati. Nanti orang itu malu sama Anda. Kalau Anda ketemu dengan orang kikir, Anda pakai roh kemurahan hati, generosity. Nanti tuh orang sungkan sama Anda. Kalau Anda ketemu orang kasar, Anda pakai roh kelemah lembutan, sikap kelemah lembutan. Maka orang itu akan belajar sama Anda. Kalau Anda ketemu orang yang suka berontak, ngeyel, maka Anda pakai roh persahabatan. Maka orang itu akan terinspirasi sama Anda. Orang itu akan berubah, orang itu akan malu, orang itu akan diam dengan sendirinya, nggak lagi ganggu-ganggu kita. Ketika kita tidak melawan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Keuntungan yang ketiga, kalau kita sering memberkati lawan kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi berkat Tuhan buat. Amsal pasal 25, ayat 21 dan 22, bahasa Indonesia masa kini, dikatakan kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu, dan Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menganugerahkan kasih karunia kepadamu. Kalau firman Tuhan saja berkata orang yang memberi akan diberi, apalagi dengan orang yang sering menolong musuhnya, menolong lawannya, memberkati oposisinya. Hal ini mempunyai nilai tambah di hati Tuhan. Hal ini ada sesuatu yang spesial di hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa menahan promosinya, janjinya, berkatnya untuk Anda. Anda akan dikejar-kejar sama berkat. Anda bahkan nolak-nolak berkat. Bahkan Anda akan bagi-bagi berkat sama orang-orang lain. Bagi-bagi keuntungan. Hidup jadi tidak enjoy. Yesus, bayangkan yang dijahati, dihukum mati, coba disingkirkan sama ahli-ahli Taurat. Kemudian Yesus berkati mereka, ampuni mereka. Malah Yesus bangkit di hari ketiga, dan Bapa memberikan nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka yang akhirnya melihat bahwa semakin Yesus disingkarkan, justru semakin Yesus terlihat. Yusuf yang dijahati, dibuang, dijual jadi budak di Mesir, disingkirkan oleh kakak-kakaknya, tapi Yusuf tetap mengampuni. Malah dia yang diangkat Tuhan melebihi kakak-kakaknya, dan bahkan Yusuflah yang menolong kakak-kakaknya ketika mereka dalam keadaan kelaparan. Kakak-kakaknya melihat dengan kepala mereka sendiri bahwa justru yang disingkirkan dialah yang ada di atas daripada yang menyingkirkan. Contoh lagi Daud, coba disingkirkan oleh Raja Saul, dikejar-kejar untuk dibunuh, dibinasakan. Tapi Tuhan tetap meluputkan dari tangan Raja Saul. Daud tetap mengampuni, memberkati. Justru Daudlah yang menggantikan raja bagi Saul di Israel. Semakin Saul berusaha untuk menyingkirkan, justru Daud semakin mengalami promosi. Justru Saul yang tersingkirkan dengan sendirinya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi berkat bagi mereka yang suka menolong lawannya. Wow, saya mau kasih tahu, jangan coba-coba menumbalkan orang lain, merugikan orang lain. Maka hidup Anda akan ada di bawah orang itu jika dia mengampunimu dan memberkatimu. Hidup orang tersebut akan selalu ada di atas. Kalau kita tuh jahat sama dia, kalau kita tuh selalu kececer dia, berusaha untuk membantai dia, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu ada sama orang yang mengampuni musuhnya.
memberkati lawannya, tapi Tuhan justru menyingkir dan pergi sama orang-orang yang selalu jahat sama orang. Jadi, bagaimana kita bersikap kepada musuh kita? Berkatilah lawanmu. Ini adalah hal yang terbaik. Selain menyembuhkan hati kita, justru membuat Tuhan semakin memberkatimu.